Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul Perancangan Basis Data Pendataan Penduduk Rukun Tetangga. Dengan anggota saya Aryo Diputra, NIM D104122103, Fadil Muhammad Al-Ghifari dengan NIM D104122165, Restu Dermawan Muhammad dengan NIM D104122121, dan Tiara Nurwahida dengan NIM D104122158. Yang pertama ada entitas dari perancangan basis data kependudukan rukun tetangga. Nomor 1 ada ketua RT dengan atribut NIK, nama, dan ID RT. Nomor 2 ada surat keterangan dengan atribut nomor surat, tanggal pembuatan surat, NIK, nama, serta keterangan surat. Kemudian nomor 3 ada kematian dengan atribut NIK, nama, tanggal kematian. Nomor 4 ada kelahiran dengan atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, dan NIK orang tua. Kemudian nomor 5 ada penduduk dengan atribut NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, status pernikahan, serta status kewarganegaraan. Berikut persona yang telah kami buat. Ada ketua RT, terdapat nama misalnya Budi Santoso, alamat misalnya Jalan Mawar nomor 10, ID RT misalnya 01. Kemudian ada penduduk dengan NIK misalnya 102938475, ada nama misalnya Sarah Wijaya, ada alamat misalnya Jalan Anggrek nomor 5, ada tempat lahir misalnya Depok, ada tanggal lahir misalnya 15 Mei 1985, ada jenis kelamin misalnya perempuan, agama misalnya Islam, ketua RT ID 1 yang merujuk ke ketua RT dengan ID 1, status pernikahan, kawin, status kewarganegaraan misalnya warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian ada kelahiran, misalnya nama John, tempat lahir Paris, tanggal kelahiran misalnya 3 Februari 2023, tempat kelahiran misalnya Rumah Sakit Harapan, jenis kelamin misalnya laki-laki. Kemudian ada surat keterangan, misalnya ada nomor surat dengan 12487, jenis keterangan misalnya surat keterangan domisili, tanggal penerbitan misalnya 10 Agustus 2023, kemudian ada kematian dengan atribut NIK misalnya 2453987, ada atribut nama dengan misalnya Maria, dan atribut tanggal kematian misalnya 20 September 2023. Kemudian berikut IRD yang telah kami buat. Dari IRD di sini dapat diketahui bahwa pada entitas ketua RT, ID RT sebagai primary key, NIK RT sebagai foreign key. Pada entitas kelahiran, nama orang tua sebagai foreign key, NIK orang tua sebagai foreign key. Kemudian pada entitas kematian, NIK sebagai foreign key. Dan pada entitas surat keterangan, ada nomor surat sebagai primary key, NIK sebagai foreign key. Pada entitas penduduk, ada NIK sebagai primary key. Kemudian berikut UML yang telah kami buat. Kemudian berikut adalah contoh normalisasi dari data kependudukan. Data original dari contoh normalisasi ini sama bentuknya seperti UNF. Pada tahap UNF yaitu mengubah data menjadi bentuk tabel. Karena data original sudah berbentuk tabel, maka data UNF sama seperti data original. Kemudian ada first normal form, yaitu menghilangkan data-data yang bersifat perhitungan, pisahkan data yang berulang, dan tentukan primary key dan foreign key. Di sini
pada first normal form kami menghilangkan data IDRT yaitu karena bersifat berulang. Kemudian pada first normal form nick sebagai primary key, kemudian ada nick ibu sebagai primary key, kemudian ada nomor surat keterangan sebagai primary key. Selanjutnya adalah second normal form, yaitu menghilangkan partial dependency. Dari tabel first normal form sebelumnya dihasilkan second normal form sebagai berikut, yaitu terdapat 3 tabel baru, yaitu data kependudukan dengan nick sebagai primary key, data orang tua dengan nick ibu sebagai primary key, kemudian ada data surat keterangan dengan nomor surat keterangan sebagai primary key. Selanjutnya ada third normal form, yaitu menghilangkan transitive dependency. Dari second normal form sebelumnya dihasilkan 2 tabel baru, yaitu yang berasal dari data orang tua, kemudian menghasilkan data ayah dan data ibu. Dengan ini dari proses normalisasi terdapat 5 tabel, yaitu ada data kependudukan, data surat keterangan, data orang tua, data ayah, dan data ibu. Sekian presentasi perancangan basis data kependudukan rukun tetangga dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.